lagi sholat apa, ya mulai tasbih dan seterusnya. Ini yang bertambah ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Yang awalnya kurang sayang sama suaminya ditambah sayangnya terhadap suaminya. Yang awalnya galak sama anaknya jadi tidak galak tapi kasih sayang cinta kepada anaknya. Ini yang makna berkah itu ziyadatul khair. Karena makna Ramadan tadi ingat apa Ibu? Bapak semuanya, makna Ramadan tadi artinya apa? Pembakaran, boleh jadi adalah dihapuskan dosa kita oleh Allah. Kalau Syawal itu bermakna peningkatan amal ibadah, meningkat Syawal. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, harapannya kita amal ibadah kita bukan turun tapi apa? Naik sulam, yaitu menaik, yaitu dari yang Syawal meningkat. Bukan turun tapi meningkat. Ziyadatul khair, bertambah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan coba kita lihat kalau Rasulullah ketika sambut Ramadan dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, hendaknya kita tadi saat menjelang Ramadan tadi kita siapkan ilmu kita siapkan perbekalan tentang ilmu tentang tata cara berpuasa, sehingga semoga amal ibadah kita bukan sia-sia tetapi semakin minal muttaqin. Semoga ilmu kita dikategorikan oleh Allah memperoleh puasa. Tujuannya apa hadirin hadirat? La'allakum tattaqun. Ada dua tujuan orang yang berpuasa. Tujuan orang yang berpuasa itu yang pertama la'allakum tattaqun, karena kita belajar ilmu. Dengan belajar kita tahu ternyata karena tujuannya adalah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surah apa ini ibu-ibu? Surah Al-Baqarah ayat 183. Udah hafal alhamdulillah. Tapi apa maknanya la'allakum tattaqun? Seperti apa sih? Bagaimana caranya agar kita memperoleh kategori orang yang bertakwa, al-muttaqi? Ternyata ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 133 sampai ayat 135. Itu ada tata cara. Bagaimana caranya kita memperoleh derajat al-muttaqin, yang kategorinya tujuan puasa la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, agar kamu bertakwa. Ternyata ada beberapa amalan yang perlu kita amalkan nanti. Bukan hanya saat bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan juga kita amalkan. Apa bunyi ayat dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh lil muttaqin. Disiapkan surga untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi gampangnya agar kita memperoleh takwa, bersegera taubat kita, bersegera minta ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, bersegeralah kita ila maghfiratin mir rabbikum, mendapatkan ampunan, segera kita bertaubat. Rasulullah bertaubat setiap harinya itu dengan istighfar. Wastaghfaru mi'ah marrah, sampai 100 kali Rasulullah mengajarkan. Kalau kita nggak langsung 100 kali bisa dicicil. Habis sholat subuh baca istighfar 20 kali, astagfirullah, 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 astagfirullah. Mau masak lagi ngulek sambal, astagfirullah,
Astagfirullah. Halus. Apalagi kalau lagi kesel sama suami, ambil berwudu bukan astagfirullah. Salatullah, salamullah. Karena kesel ambil berwudu dibanding suaminya, yang ini kita sambil sholawat sambil istighfar. Tadi 20 kali. Agak siangan habis zuhur baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agak kita punya anak lagi ngantuk habis maghrib kita istighfarkan, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya tidur, bapaknya astagfirullah, astagfirullah. Istighfar terserah mau langsung atau dicicil. Yang jelas sangat dianjurkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kalau kita istighfar setiap hari minimal 100 kali, itu insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita dan kita memperoleh kenikmatan, yaitu namanya surga. Hanya orang-orang yang bertakwa. Apa amalannya? Ternyata yang pertama disuruh kita bersedekah. Bersedekah tidak harus menunggu orang kaya. Bersedekah tidak harus menunggu kita punya uang. Bersedekah dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan kere, dalam keadaan tidak punya apa-apa, maka sangat dianjurkan, yaitu dalam ayat Al-Quran lanjutannya, alladzina yunfikuna fisarrahi wat-dharra. Apa amalan orang-orang bisa memperoleh derajat takwa? Ternyata disuruh bersedekah, suruh infak fisarra dalam keadaan kita kaya, dalam keadaan bahagia, senang, banyak uang, memiliki jabatan, atau berdoa dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan bangkrut. Ternyata resep Rasulullah, kalau kita ingin diberikan keluasan rezeki, maka kita harus sangat dianjurkan bersedekah. Fal yunfik mimma atahullah, suruh kita bersedekah. Saya ja'alallahu usri yusra, maka Allah akan berikan jalan keluar. Yang awalnya sulit, yang awalnya gagal, terus jadi diberikan kemudahan. Apa amalan yang kedua? Yang pertama tadi apa amalannya Ibu? Agar kita memperoleh derajat takwa, bersedekah. Tadi kan memperoleh tadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun, amalan orang-orang al-muttaqin, yaitu bersedekah. Kalau bersedekah, saya tanya, di dompet Ibu ada uang 100.000, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, sedekah yang mana dikeluarin? Jujur. Wah, alhamdulillah, tapi dia jarang. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang dicari kalau jamaah Masjid Al-Hakim, ya insya Allah lah minimal 100.000. Menyatakan minimal 100.000 keluar. Ya minimal ada 100 sama 1.000. Coba kadang-kadang kita carinya yang paling kecil, 1.000 dikeluarin. Betul nggak? Ini yang coba ini para bapak-bapak, kalau dia anggaplah dia rajin bersedekah. Bapak-bapak biasanya ngumpulnya kan pas sholat Jumat. Pas sholat Jumat, karena dia tadi rajin, tapi rajin dia keluarnya paling kecil lah gitu ya, 1.000 rupiah. Coba kita hitung bapak ibu bapak, seminggu, setiap Jumat seminggu kan, seminggu sekali. Sebulan berapa kali? Ada yang 4, ada yang 5, anggap 4. 1.000 dikali 4 berapa kira-kira bapak-bapak ibu, suami ibu sedekah? 4.000 rupiah. 4.000 dikali setahun 12 bulan berarti berapa sedekahnya Bu? 48.000 rupiah. Coba bandingkan dengan rokok suami ibu. Beli rokok ada yang 1 hari 3 bungkus, ada yang 2 bungkus, ada yang sebungkus. Tapi insya Allah ada juga yang gak merokok gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ini anggap ada yang merokok 1 bungkus.
Satu bungkus ada yang 12.000, 13.000 rupiah. Coba kita hitung, satu hari 10.000 rupiah, sebulan 30 berapa Bu? 300.000 rupiah dikali sebulan, setahun 12 bulan, 300.000 dikali 12 bulan berapa Bu? 3.600.000. Bandingin rokok sama sedekah, banyakan mana? Hah? Banyakan rokok. Rokok berapa tadi? 3.600.000. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000. Rokok 3 juta sedekah. Nah, banyakan mana kira-kira? Banyakan rokok. Padahal Allah telah tegaskan kalau kita banyak bersedekah, karena di bulan Ramadan luar biasa sekali nih. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, pekerjaan apa yang sangat mulia kami lakukan di bulan Ramadan?" Ternyata Rasulullah menjawab, bersedekah di bulan Ramadan, dengan redaksi hadisnya, "Ya Rasulullah, ayu amal afdal fi Ramadan?" Pekerjaan apa yang paling mulia, yang paling top, yang paling keren, yang amalnya, yang ngajarannya banyak di bulan Ramadan? Rasulullah menyatakan, as-sadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Karena tujuan orang yang berpuasa bukannya takut, tetapi la'allakum tashkurun. Ini dalam kelanjutan ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur, agar kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Coba ibu-ibu pahami makna terima kasih. Ada dua kata, terima dan bukan hanya ucapan saja. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Yang ini yang menurut ayat Al-Quran tadi, surah Al-Imran, yang bersedekah kita terima, kita kasih. Kalau kita ingin berkah rezeki, kita perbanyak sedekah. Ini yang sangat sederhananya. Amalannya apa? Kembali kepada surah Al-Imran ayat yang 133 sampai 134 itu. Ternyata alladzina yunfikuna, ternyata kita suruh bersedekah. Yang pertama, agar kita memperoleh kategori orang yang bertakwa, al-muttaqin, la'allakum tattaqun, perbanyak bersedekah. Yang kedua, yaitu menjaga emosi. Saat kita berpuasa, emosi dijaga. Wal kadhiminal ghaiz, menjaga emosi. Ibu-ibu sedang mengendarai mobil, ada supirnya lagi marah. Maaf, ingat kita lagi berpuasa. Tidak marah, ini shaim. Menjaga emosi, menjaga marah. Bahkan kita bisa belajar bukan hanya menjaga emosi ketika kita berpuasa, melatih jujur. Betul atau tidak? Melatih jujur. Walaupun orang tua kita tidak tahu, walaupun suami kita tidak tahu, walaupun istri kita tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Keimanan. Wajar saja ketika kita bahas surah Al-Baqarah ayat 183